Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina ulul Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. للرضا ولشفاعة رسول الله ولكل نيتنا الصالحة الفاتحة. أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dan ngaji bersama-sama kembali. Anugerah Allah yang harus kita syukuri karena kita bayangkan nikmat sehat saja sudah sangat mahal. Ini ada nikmat di atas sehat, yaitu nikmat hidayah. Nah, karena tidak semua orang sehat dapat hidayah. Ya, panjenengan kita semuanya, insya Allah sehat dan insya Allah juga dapat hidayah. Mudah-mudahan yang kita syukuri, nikmat Allah bertambah, ya hidup kita makin sehat dan makin berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji kita, ngaji Nashaikhul Ibad. Sudah sampai di Bab 3 makalah 31. bab 3 makalah ke-31. Betul. Terima kasih Bu Maimunah. Bagian kedua ya Bu, sekarang ya. Bagian keduanya lagi Ustaz. Baik. Terima kasih Bu Maimunah. Sama Ustaz. Bagian pertama sudah kita bahas. Kita baca sekilas. Nanti kita pelajari bagian yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wa thalathun. Inilah makalah ke-31. An Ibrahim bin Adham rahimahullah. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Adham. Annahu kila. Sesungguhnya beliau berkata. Sesungguhnya dia ditanya. Annahu kila lahu. Ya. Sesungguhnya dikatakan kepadanya atau dia ditanya. Bima wajadta zuhda. Bagaimana engkau menemukan sifat zuhud, wahai Ibrahim bin Adham? Sudah dijawab oleh Ibrahim bin Adham. Beliau berkata, bisalah sati asya'a, dengan 3 perkara. Beliau menceritakan pengalaman ruhaniyahnya, bagaimana beliau yang sebelumnya adalah seorang raja yang serba berlimpah kemewahan dunia, kemudian memutuskan menjadi seorang zahid. Ya. Seorang yang meninggalkan kehidupan dunia untuk mengejar kehidupan akhiratnya. Maka kemudian ketika beliau ditanya, beliau menceritakan pengalaman ruhaniyahnya. Bagaimana beliau bertemu dengan sifat zuhud itu. Nah, untuk menjadi semacam
referensi atau rujukan buat kita semuanya. Bagaimana bisa bersifat zuhud. Dia berkata, beliau bertemu dengan sifat zuhud atau menemukan sifat zuhud karena 3 perkara atau 3 cara. Yang pertama adalah ra'aitul qabra muhisan wa laysa minni munisud. Aku melihat kuburan yang begitu sepi dan tidak ada seorang pun yang menemaniku untuk menghiburku. Nah, sudah kita bahas ini di pertemuan pertama. Kalau pengen menjadi seorang zahid, banyaklah mengambil pelajaran dari kematian. Banyaklah lihat kuburan secara fisik, ya, maupun bertafakur tentang betapa itu nanti kita sudah meninggal dunia, dikubur, ya semua harta benda kemewahan dunia ditinggal, nggak ada artinya apa-apa. Nah, kalau kepengen menjadi seorang zahid, ya physically sering-seringlah lihat kuburan, ya sering-seringlah takziah kalau ada orang meninggal dunia, untuk bisa belajar dan mengambil pelajaran dari kematian. Ya. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana kita bisa menemukan sifat zuhud? Ibrahim berkata, wa ra'aitu tariqan tawilan. Wa ra'aitu, dan aku melihat tariqan, jalan tawilan yang panjang. Apa maksudnya jalan yang panjang? Masafatan ba'idatan fil akhirah. Maksudnya adalah jarak yang begitu jauh. Di mana? Fil akhirah, di akhirat. Walaysa minni radun. Dan tidak ada yang bersamaku radun, perbekalan. Perbekalan yang bagaimana? Yu'inuni ala tilkal masafah. Yang akan menolongku atas jarak yang begitu jauh. Perkara kedua yang membuat Ibrahim bin Adham bertemu dengan sifat zuhud, yang bisa kita pelajari dan kita ikuti caranya agar kita bisa bersifat zuhud, tidak tertipu, terpukau dengan kemewahan dunia, tidak silau sehingga melupakan urusan akhirat kita, ya. Tidak kami dunyanen, semua urusan, ya, dilihat dan dinilai dari urusan dunia semata, ya. Itu caranya. Ini yang kedua. Lihatlah betapa kehidupan kita di akhirat itu begitu panjang. Ya. Begitu panjang. Bahkan disebutkan dalam berbagai ayat, Allah berfirman bahwa kita itu khalidina fiha abadan. Ya. Khalidina fiha itu kekal di dalamnya. Masih ditambah kata-kata abadan, selama-lamanya. Oh, jadi kekalnya nggak mengenal waktu. Pokoknya kita hidup akhir alam kita ya di akhirat itu.
kalau alam rahim sekilas saja, ya nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama nanti ibunya payah. Selain ibunya payah juga tetangga kanan kirinya juga galau. Ini bayi kok nggak lahir-lahir. Jadi dijawab enak ya di dalam perutnya ibu. Ya enak karena nggak mikirin utang. Ya, tapi harus keluar. Nggak boleh lama-lama di alam rahim. Seenak-enaknya di alam rahim itu 12 bulan ya Bu ya. Ya, 12 bulan beberapa hari. Sudah, jangan lama-lama gitu. 9 Ustadz, jangan Oh, 12, capek kami. betul. Terima kasih Bu Maimuna. 9 bulan Ustadz, 9-10 hari paling lama itu. Masa 1 tahun? 1 tahun nanti ibunya nggak bisa jalan. Kan? Yang sudah saya tebak yang protes mesti ibu-ibu ini. Bapak-bapaknya lupa istrinya ngandung berapa lama kan. Ini nggak merasakan beratnya mengandung soalnya ibu ya. Jadi begitu ada yang 12 bulan langsung protes. Jangan lama-lama Pak, 9 bulan aja. Tapi ada beberapa yang ya agak lama ya Bu ya. Itu Ya, 9 10 bulan itu bulan. Ada yang ya 10 bulan. Tapi 9 bulan keluarnya itu, udah keriput. itu ada sudah payah ya Bu ya. Dari 9 bulan 10 hari menjadi 10 bulan aja udah lama itu. Udah, Iya. iya, udah lama. Rasanya sudah lama sekali. Ya Saya makanya tidurnya kami udah payah itu. sudah payah ya, betul. Ini yang protes ibu-ibu ini bapak-bapak pada diem saja ini. Nggak ngerasain hamil soalnya. Nah, Nah, nggak boleh lama-lama di alam rahim. Di alam dunia juga begitu. Ya lama-lama juga. 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun udah payah. Ya, kalau lama juga. Di alam kubur tergantung. Ya, karena menunggu sampai akhirat, sampai kiamat datang. Tapi ya nggak lama juga. Relatif. Lebih lama dari umur kita di dunia, tapi juga nggak kekal kita di sana. Dan itu alam penantian. Nah, begitu alam akhirat sudah selama-lamanya kita di situ. Khalidina fiha abada. Jadi sekarang bayangkan dari dua sisi. Ya, Bapak Ibu. Sisi betapa kehidupan kita di akhirat itu sangat panjang, sangat lama. Bahkan disebutkan khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, bagaimana mungkin kita tidak akan menomorsatukan, membuat prioritas kepentingan hidup di akhirat yang kita kekal selama-lamanya, ya, dibandingkan atau dikalahkan dengan urusan hidup di dunia yang paling 60-70 tahun itu kenikmatannya. Ya. Sekarang kalau orang sehat, nalar, waras, gitu kan, mana mungkin mau mengorbankan hidup 60 tahun, 70 tahun, ya, mengorbankan akhirat yang kekal di dalamnya selama-lamanya untuk hidup kenikmatan 60-70 tahun. Ya kan? Logikanya kan begitu. Nah, itu yang pertama. Logika yang kedua adalah, sebagaimana disebutkan oleh Ibrahim dalam makalah ini, jalan menuju akhirat itu juga begitu panjang. Thoriqan tawilan. Ya, begitu panjang. Di akhiratnya itu kehidupan kita panjang. Jalan untuk menuju ke sana juga begitu panjang. Ya. Apa maksudnya begitu panjang? Persiapan dan investasi kita menuju akhirat itu begitu panjang. Ya. Perjuangan yang begitu panjang. Dan tidak ada laisa minni radun. Ya. Tidak ada bekal yang bisa menemani kita, yang bisa menolong kita dalam perjalanan yang begitu panjang itu, kecuali diri kita sendiri. Ya, ya kita yang memutuskan. Perjuangan ke akhirat itu begitu panjang, kita mau apa tidak? Kita nggak bisa mengatakan saya anaknya kiai, ya,
saya anaknya orang kaya, saya anaknya pejabat, lalu saya dikasih tiket surga di akhirat. Oh, tidak bisa. Jangankan anaknya kiai, anaknya nabi saja. Ya, perlu perjuangan untuk menuju ke sana. Dan itu diputuskan oleh dia. Maka kita saksikan bagaimana seorang putra nabi, ya, seperti putranya Nabi Nuh, ada yang gagal dalam perjalanan menuju ke sana. Ya. Karena laisa minni radun. Dan tidak ada tiket privilege. Oh, anaknya kiai langsung masuk VIP. Tidak bisa. Ya. Semua tergantung kita. Ya. Tergantung amal kita. Nah, maka diingatkan oleh Ibrahim, kalau kita mau menjadi seorang zahid, orang yang bisa mementingkan urusan akhirat kita, tidak silau dengan urusan dunia dan harta kita, lihatlah ya betapa berharganya akhirat itu, satu. Yang kedua, betapa untuk menuju dan mendapatkan akhirat yang begitu berharga, kita perlu melihat jalan perjuangan menuju ke sana yang begitu panjang, dan itu nggak ada privilege apapun selain usaha kita dan amal kita. Ya, sekarang kalau ditanya Bapak Ibu, lebih nikmat, mudah, gampang, dan memukau mana urusan dunia sama urusan akhirat. Ya, kalau orang-orang umum disuruh melihat dan memilih, Bapak Ibu, kalau punya uang, ya, lebih asik dipakai jalan-jalan, makan-makan, beli handphone, apa disodakohkan. Lebih pilih mana Bapak Ibu? Kalau panjenengan mungkin milih yang kedua ya. Tapi kalau orang umum, Insya Allah. ya lebih memilih buat beli handphone sama buat jalan-jalan lah. Ya kan? Untuk dua-duanya, Kalau kita dunia milih dan dua-duanya nih akhirat. Bu, ya, beli handphone dan sebagian disedekahkan ya Bu ya. Nah, tapi kalau kita mau menjadi seorang zahid, ya, Ibrahim mengajarkan kepada kita, lihat Bu, lihat Pak, perjalananmu ke akhirat itu begitu panjang dan berat. Ya, kalau kamu punya uang hanya untuk dihabiskan untuk kepentingan dunia, bekalmu, perjalananmu yang begitu panjang ke akhirat, mau kamu apain? Mau kamu nggak punya privilege apa-apa selain usaha kamu sendiri. Nah, dari situlah kita disuruh mikir. Oh iya ya. Nah, ini saya juga ngajak saya sendiri dan Bapak Ibu mikir. Setiap kali punya duit, uang ini akan saya habiskan untuk apa? Akan saya spendingkan untuk apa? Makan, minum, foya-foya, jalan-jalan. Ya. Atau saya memikirkan perjalanan panjang saya menuju akhirat. Kalau nggak berpikir begitu, Bapak Ibu, berat. Ya, memilih akhirat, kemudian menginvestasikan dunia yang begitu hijau dan memukau itu berat. Ya, makanya caranya dibentur-benturkan begitu. Lihat mati. Yang kedua, lihat itu betapa panjang perjalananmu ke akhirat dan kamu nggak punya privilege apapun kecuali amalmu. Nah, dengan melihat seperti itu, maka kemudian kita mudah-mudahan ya bisa bertemu dengan sifat zuhud sebagaimana Ibrahim bin Adham yang meninggalkan kemewahan dunia karena mikirin saya itu buat apa diciptakan oleh Allah kalau bukan untuk beribadah, kalau bukan untuk mengejar akhiratku. Ya, maka kemudian Ibrahim seorang raja yang begitu luar biasa urusan dunianya, ya, tinggalkan itu semuanya
karena memikirkan perjalanan akhirat yang begitu jauh yang harus diperjuangkan sejak sekarang. Nah, maka Bapak Ibu, ayo kita bermuhasabah, apalagi di akhir tahun, ya, ambil pelajaran perjalanan kita selama ini. Sudahkah kita menginvestasikan cukup waktu, umur, kesempatan yang kita miliki untuk mempersiapkan perjalanan akhirat kita yang begitu jauh? Ya, sudahkah amal soleh kita? Sebagaimana kalau kita mau bepergian, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau umroh, ya amin. Bapak Ibu mau haji, amin. Atau Bapak Ibu mau mudik ke kampung halaman. Pak Aris mau ke Cilacap, ya. Bunda Tri mau sambang Putro Wayah di Cilacap. Ya. Pak Warsono dari Bontang kondur ke Jogja. Nah, udah dari Depok kemarin habis keluar Padang. ke Bukit Tinggi. Nah, Itu. Bu Maimunah dari Bukit Tinggi ke Lampung. Sebelum kita semua melakukan perjalanan itu, pasti kita sudah berhitung. Mempersiapkan. Bekal saya cukup nggak ya? Ya, kecuali para sultan itu nggak pernah mikirin bekal ya. Itu pun pasti juga tetap memperhitungkan kesehatan, waktu, kan berhitung kan, sama saja. Iya, Ya, uangnya untuk beli tiket dan sebagainya mungkin nggak kepikir, tapi kan iya. waktunya ada nggak, cukup apa nggak, berapa hari, ya, kesehatan saya harus dijaga, kan begitu. Ya, demikian juga perjalanan kita ke akhirat. Ayo diukur dan dihitung. Kalau tiba-tiba waktu kita di dunia itu sudah selesai dan kita habis masa bercocok tanamnya, sudahkah kita siap? Sudahkah kita siap untuk melakukan perjalanan jauh menuju akhirat? Bekalnya untuk beli tiket sudah cukup apa belum? Untuk beli makanan selama perjalanan, untuk beli oleh-oleh, ya, itu sudah cukup apa belum? Nah, kalau belum, ya mumpung kita masih hidup, dikasih kesempatan persiapan, ya harus kita siapkan betul bekalnya itu biar nanti tidak kedodoran di jalan. Apalagi perjalanan di akhirat nanti adalah perjalanan menuju terminal tujuan akhir kita yang kita hidup kekal di dalamnya. Sesuatu yang perlu dan patut dan harus kita perjuangkan dan kita prioritaskan. Monggo kita bermuhasabah di akhir tahun. Sudahkah perjalanan kita ke akhirat dipersiapkan dengan baik? Sudah cukupkah bekal kita ya untuk mengarungi perjalanan yang begitu berharga dan begitu penting untuk kita, yaitu kehidupan di akhirat yang khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di sana. Bismillah. Kita Insya hari ini. Allah. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.